Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-temanku, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmat dan limpahan serta inayah beliau kita dapat dipertemukan di yaumul akhir dan mendapatkan surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Iksan Trisna Aji dari Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga. Untuk memenuhi tugas makalah ujian tengah semester mata kuliah sejarah klasik, saya akan membawakan presentasikan judul periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri yaitu orang-orang muslim yang dekat dengan Rasul sebanyak 4 orang, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, dan yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Empat ini yang mendampingi Rasul ketika menjadi pemimpin dalam menjalankan tugas. Mereka yang menggantikan Rasul dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, dan melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Agung Mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka 4 ini yang secara bergantian menjalankan roda pemerintahan dan menjadi kepala negara, yaitu tugas sebagai Khulafaur Rasyidin sendiri. Dan sistem pemilihan Khulafaur Rasyidin sendiri ada 2 cara, yaitu secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan pemilihan oleh khalifah sebelumnya. Itu untuk pengertian dari Khulafaur Rasyidin sendiri. Dari Abu Bakar As-Siddiq, pada awal pemerintahan diguncang permasalahan, yaitu pemberontakan orang-orang yang mengaku Nabi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang-orang di luar Madinah dan Makkah, ada yang mengaku sebagai Nabi, ada yang mengaku mendapat wahyu dari Allah, padahal Nabi Muhammad sendiri adalah Nabi sekaligus Rasul yang terakhir dan menjadi pemimpin umat Islam. Setelah Nabi wafat, maka tidak ada seorang Nabi yang meneruskan, karena dirinya lah Nabi yang terakhir. Maka dari itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka, terutama di daerah Yamamah, yang dikenal nama Nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzdzab. Banyak para fadil Al-Quran yang mati syahid mengikuti peperangan, mengakibatkan Sayyidina Umar mengusulkan para sahabatnya untuk membukukan Al-Quran, dan inilah pertama kali Al-Quran dibukukan, karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang mati pada saat medan peperangan. Dan dipilihlah Zaid bin Sabit sebagai koordinator dalam membukukan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, serta mengatur pola pendidikan dan kepemimpinan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan tidak lupa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada periode 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Lahir pada tahun ke-12 setelah kelahiran Nabi dari keturunan Bani Adi, suku Quraisy, yaitu bernama Umar bin Khattab. Dengan kondisi politik
pemerintahan pada saat Khalifah Umar bin Khattab, perluasan wilayah dan ekonomi di negara semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir telah menyebar luas perkembangannya, dan disinyalir keadaan ekonomi di negara-negara tersebut sangat makmur. Dikenal seseorang yang pandai menciptakan peraturan serta mengkaji kebijakan yang ada dalam wilayahnya. Dengan prinsip demokratis, sosok yang sederhana, rendah hati terhadap warganya, itulah yang menjadi ciri khas dari Khalifah Umar bin Khattab. Namun pada saat akhir hayatnya, beliau ditikam oleh seorang Majusi yang mendiami daerah Makkah, yang telah memberikan dia tempat, fasilitas pelayanan oleh pemerintah pada saat Khalifah Umar bin Khattab, namun dia berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan sendiri pada periode 923 sampai 35 Hijriah dan 644 sampai 656 Masehi dia memimpin. Pada saat beliau diangkat menjadi khalifah dengan musyawarah para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin dalam peradaban muslim. Dari pembahasan semua tadi, maka menjadi kesimpulan: 1. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang besar. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan yang meluas hingga ke Afrika Utara, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal dalam bagian zakat, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Jadi sangat luas. Umat Islam betul-betul masih berpegang teguh pada tali agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, dalam artian ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran yang mutlak, dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Amirul Mukminin sebagai pelopor secara langsung daripada penegakan syariat Islam menjadi ruh dari dalam perjuangan mereka, baik menegakkan kebenaran maupun menjalankan roda pemerintahan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun tutur kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.